pun doa iftitah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa iftitah Nabi itu ada berapa? Yang kita kenal, kita praktekkan itu hanya satu, yang biasa diajarkan oleh guru kita. Apa? Allahu Akbar. Terus? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya. Ya, kita koreksi nanti ya, apakah benar bacaan tersebut ya. Baik, saya akan bacakan satu-satu. Walaupun kita tidak hafal semua, ternyata doa iftitah yang dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan kepada kita bukan hanya satu. Ada 12 biji, 12 macam redaksi teks. Artinya kalau ada orang baca iftitah, mungkin kita dengar samar-samar, dia tidak baca Allahu Akbar kabira, dia baca yang lainnya. Jangan langsung kita ini lagi, salah lagi atau sebagainya, atau aliran baru lagi. Ya, karena kita saja yang tidak paham tentang bacaan-bacaan teks iftitah Nabi dalam sholatnya itu ada 12. Salah satunya yaitu yang sering dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat fardu. Ternyata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang biasa dibaca Nabi dalam sholat fardu itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ya. Ini ada diajarkan di sebagian sekolah sehingga mereka memakai iftitah yang ini. Ternyata dalam keterangan hadisnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca doa yang satu ini di dalam sholat fardu. Ya. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, yang biasa dibaca Nabi adalah Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kok beda, Pak? Kita cek. Di kitab Al-Um yang kita madzhab Syafi'i kita, saya cek di kitab Al-Um, ini karangan Imam Syafi'i. Beliau dalam masalah doa iftitah, beliau menuliskan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian mereka mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu jika beliau memulai sholat, sedangkan yang lain dari mereka mengatakan dahulu jika beliau membuka sholat beliau mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di sini tidak ada kalimat inni, tidak ada kalimat inni wajjahtu. Dan bukan wa ana minal muslimin, tetapi wa ana awwalul muslimin. Apa kata Imam Syafi'i? Ini hadis Rasulullah yang baca hadis dari Ali bin Abi Thalib yang disampaikan oleh Imam Syafi'i di sini dalam kitabnya. Kemudian setelah menjelaskan hadis tersebut, dengan inilah saya berkata, Asy-Syafi'i mengatakan, dengan inilah saya berkata dan menyuruh dan saya menyukai jika dia melakukan apa yang telah diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak meninggalkan sesuatu pun darinya, serta mengganti wa ana awwalul muslimin diganti menjadi wa ana minal muslimin. Imam Syafi'i tidak suka itu karena teks hadisnya wa ana awwalul muslimin. Bukan inni wajjahtu, tetapi langsung Allahu Akbar wajjahtu. Ya. Itu di satu kitab, Pak. Itu hanya kitab Imam Syafi'i. Baik, saya cek di kitab Sunan Abi Dawud. Ini kitab hadis Sunan Abi Dawud, ya. Bagaimana bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bab ma yustaftahu bihi shalah minad du'a. Bab bagaimana dibaca ataupun yang dibuka dengan salat daripada bacaan-bacaan Nabi. An Abdurrahman Al-Araj an Ubaidillah bin Abi Rafi an Ali bin Abi Thalib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah kabbara thumma qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya beliau salat, dia bertakbir kemudian dia mengucapkan wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini kitab hadis Sunan Abi Daud. Pertanyaannya, inni wajjahtu wajhiya kemudian wa ana minal muslimin, itu dari mana kita? Nah, ternyata itu juga ada dalam hadis, dalam kitab yang sama. Bahkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah juga ada tentang kalimat tersebut. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara sama, yang biasa kita baca. Tetapi permasalahannya beliau di sini meletakkan hadis tersebut atau bacaan Nabi tersebut bukan di babus sholah, bukan di bab sholat, tetapi di bab ad-dhahi, bab duhaya atau kitabud duhaya. Kitabud duhaya itu kitab berkurban. Jadi kalimat hadis atau perkataan Nabi yang mengatakan inni wajjahtu sampai wa ana minal muslimin itu bukan dalam bab sholat, tetapi dalam bab duhaya. Duhaya itu bab adha, yaitu hari raya adha atau ketika Nabi akan menyembelih kurban. Apa hadisnya? An Jabir bin Abdullah qala dzabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumad dzabhi kabshainil aqranaini amlahaini mujaini falamma wajjahuma qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, ketika Nabi menyembelih pada hari raya kurban dengan 2 ekor kambing yang tanduknya sudah muncul ataupun yang sudah mulai muncul, sudah mulai panjang, yang berdaging, yang gemuk. Kemudian setelah Nabi menghadapkan kambing ini kepada kiblat, maka Nabi mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardu ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Bismillah, Allahu akbar. Jadi teks itu ternyata ada dalam hadis juga, tetapi bukan di bab salat, tetapi bab duhaya. Ya. Ketika Nabi ingin menyembelih kurban, menyembelih kambing, dia hadapkan kambingnya ke arah kiblat, kemudian Nabi mengucapkan inni wajjahtu. Jadi tidak langsung menyembelih. Inni wajjahtu wajhiya sampai wa ana minal muslimin. Kemudian Nabi melanjutkan Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Bismillah, Allahu akbar. Kemudian Nabi menyembelih. Itu dalam Sunan Abi Dawud. Dalam Sunan Ibnu Majah juga kitab hadis juga saya temukan hal yang sama. Kalau di sini ditaruh di Kitabul Ad-Dhahi, ya, ini Sunan Ibnu Majah, ya. Qala duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Id bi kabshaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih pada hari raya dengan 2 kambing, ya, dengan 2 kibas. Ketika Nabi menghadapkan keduanya ke arah kiblat, Nabi berkata, "Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi." Ya, sama. Ini ketika Nabi akan menyembelih, dia baca ini, kemudian dia baca doa Allahumma hadza minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi. Bismillah, Allahu akbar. Ternyata juga ada hadisnya, tetapi hadis tersebut bukan di bab salat, tetapi di bab ad-dhahi ataupun bab duhaya. Ya, ketika saya mengetahui hal ini, 4 kitab menurut saya sudah cukup untuk membuktikan bahwasanya doa iftitah yang kita baca yang selama ini tidak salah total, cuman ada penambahan teks yaitu inni wajjahtu, kemudian ada perubahan wa ana minal muslimin. Ya, maka teks yang benar menurut kitab daripada Al-Um Imam Asy-Syafi'i di sini adalah tidak ada ininya. Ketika Bapak langsung Allahu akbar wajjahtu wajhiya lillazi, Pak kan salah sedikit. Nah, tapi walaupun sedikit kan salah. Ya. Atau Bapak ingin sambung dengan yang lama, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini ada, ya. Ini dari sahabat, ya. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan tersebut. Setelah sholat Nabi menanyakan siapa yang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya, Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum dengan bacaan tersebut, karena mengapa pintu langit terbuka gara-gara bacaan tersebut. Nah, itu yang kita baca.
Kalau seandainya kita ingin sambung, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu. Ya. Atau Bapak tidak ingin sambung, cukup itu saja boleh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian baca Bapak Al-Fatihah. Boleh, karena teks hadisnya masing-masing tersebut. Atau Bapak Allahu Akbar wajjahtu wajhiya, boleh seperti itu. Ya. Ketika tahu di awal-awal untuk merubah ini itu berat. Karena mengapa? Sudah 30 tahun saya sholat selalu saya baca ini wajjahtu wa ana minal muslimin. Ya. Tetapi ternyata teks hadisnya dalam kitab-kitab hadis yang kita periksa yaitu adalah wajjahtu, tidak ada ini. Kemudian wa ana awwalul muslimin, bukan wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin itu dari mana? Ternyata dari periwayatan yang meriwayatkan hadis tersebut yang merubah. Karena menurut dia bukan kita orang pertama kali masuk Islam. Kita masuk Islam sudah generasi keberapa? Nyaka dirubah dengan beliau wa ana minal muslimin. Tapi teks hadisnya wa ana awwalul muslimin. Imam Syafi'i mengatakan saya lebih suka kalau seandainya seorang baca iftitah ini tidak dirubah teksnya sama sekali. Ya, wajjahtu kemudian dengan wa ana awwalul muslimin. Baik, waktu sudah mau habis. Silakan ada yang bertanya. Masih baru 3 iftitah. Masih ada 9 lagi. Ya, masih ada 9 lagi. Dan ini biasa Nabi memakainya doa iftitah ini ketika sholat sunnah malam. Yaitu ketika sholat tahajud Nabi membaca wajjahtu wajhiyah. Ya. Yang biasa dibaca Nabi itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya, dalam sholat fardu. Kenapa? Ya. Kalau kita lihat apa fungsi sholat, mukaffirat, menghapus dosa. Maka sholat di dalamnya itu banyak doa-doa yang Allah ajarkan kepada Nabi kita, yang diajarkan kepada kita. Kalau kita hanya mengucapkan wajjahtu, itu di dalamnya tidak ada doa. Itu hanya adalah pengagungan, pengabdian diri kepada Allah. Tetapi kalau seandainya kita baca Allahumma ba'id baini, yaitu ya Allah jauhkan diriku dengan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana engkau jauhkan ufuk timur dan ufuk barat, jauhkan sejauh-jauh mungkin. Artinya apa? Ampuni dosaku. Kemudian Allahumma naqqini min khotoyaya, ya Allah sucikan diriku daripada kesalahan-kesalahanku, sebagaimana engkau mensucikan pakaian daripada kotoran-kotoran, pakaian putih daripada kotoran, bersih kembali. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad, dan basuhlah diriku daripada kesalahan-kesalahanku dengan air, embun ataupun es. Nabi tidak mencukupkan Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, tapi Nabi rincikan. Karena mengapa? Beliau menginginkan kita selalu meminta pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat banyak doa-doa yang nanti kita sampaikan, ternyata intinya disebut adalah pengampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah saya mengetahui ini, hadisnya yang disampaikan bahwa saya diriwayatkan oleh Bukhari, biasa Nabi membacanya di salat fardu, maka ketika saya salat fardu baca Allahumma ba'id baini baina khotoyaya. Ketika saya salat sunnah waktunya mepet, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian saya baca Al-Fatihah. Atau saya baca Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal, ya. Baik, mungkin untuk sementara ada pertanyaan, masih ada waktu, silakan. Ya, oleh instansi lah gitulah, ya. Pertanyaan saya adalah yang tadi sempat dijelaskan Allah kabir Allah dan seterusnya itu. Rasul tadi sempat bertanya siapa yang membaca itu dan beliau kabur kecuali itu. Pertanyaan saya, apakah Rasul pernah membaca bacaan itu kemudian didengar oleh sahabat, kemudian tapi tidak pernah beliau sering lakukan seperti bacaan yang lain. Allahu Akbar kabiro. Apakah itu inisiatif sendiri dari sahabat yang membaca? Baik, itu saja. Ya. Kalau dalam hadis ini disampaikan ketika sholat Nabi mendengar remang-remang, mendengar remang-remang, sayap-sayap, senyap-senyap. Ada yang baca Allahu Akbar kabiro di belakang Nabi. Setelah sholat Nabi SAW bertanya, siapa tadi yang baca doa tersebut? Ya. Maka salah seorang sahabat menyampaikan, ya saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, ajibtulaha futihatlah abwabus sama. Aku kagum dengan kalimat ini sebab pintu-pintu langit dibuka untuknya. Ini dari sahabat. Ya.
Dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah membaca itu juga dalam sholat malamnya, sholat sunnahnya. Ya, artinya apa? Sama-sama dari Nabi dan juga sahabat juga pernah membacanya. Apakah yang duluan itu siapa? Allah Ta'ala alam, dalam hadis ini tidak dijelaskan. Ya, tetapi walaupun hanya dari sahabat, ada takrir dari Nabi. Apa takrir? Ketetapan. Sunnah itu kan ada 3. Qaulun, fi'lun, ikrarun atau takrirun. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Siapa yang menetapkan? Nabi. Dibaca oleh siapa? Sahabat. Boleh dikerjakan? Boleh. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya. Itu? Yang lain? Ya. Saya sering terlihat kalau baru sembahyang itu artinya bunyi kalau dia berusaha kasih mati itu orang yang sholat itu gimana? Hukum membunuh HP. HP dibunuh. Iya. Dalam bab di Sahih Bukhari yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wajib ayyudi'ah, menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu kehusyuan, termasuk bunyi HP. Ya, maka wajib bagi kita untuk membunuh HP yang sedang berbunyi. Apakah membatalkan sholat? Tidak, karena gerakan tersebut ada manfaatnya. Ya, Allahu Akbar bunyi. Jangan pura-pura tidak dengar supaya tidak kelihatan kalau HP dia yang bunyi mengganggu orang lain. Allahu Akbar, pura-pura diginikan, tetap bunyi saja. Bapak ambil saja, bunuh. Ya, yang tidak boleh itu siapa sih? Ya, maka wajib kita untuk menghilangkan segala sesuatu yang menyibukkan kita daripada kehusyuan sholat. Boleh kita membunuh HP tersebut. Ya, makanya kalau saya sendiri, maaf, saya cenderung saya tidak bawa HP ke masjid. Ya, saya tidak bawa HP ke masjid. Ya, karena mengapa? David Beckham saja ke lapangan bola dia bawa HP? Tidak. Ronaldo? Tidak. Apakah dia tidak berpikir nanti ada yang telepon saya, nanti ada yang mau bayar kepada saya, atau dia SMS saya atau WA saya? Kita ke masjid menghadap kepada Allah 1,5 jam saja atau 1 jam saja paling cepat kita. Kenapa kita tidak mau tinggalkan urusan dunia? Sedangkan Ronaldo saja urusan dunia dia tidak mau tidak terganggu dengan HP-nya, apalagi kita ke masjid. Ya, masa kita mau diganggu dengan ini? Waktu kita punya 24 jam yang kita setor kepada Allah berapa jam saja? Kita setelah berjamaah hanya setengah jam, dikalikan 5, 25, ya, seperti itu. Baik, mungkin begitu Bapak. Padam saja HP-nya. Sudah habis waktunya. Baik, kita baru sampai kepada doa iftitah, dan insyaallah nanti kita lanjutkan kembali pertanyaan penyampaian kita terkait masalah bab salat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.